Hai, hai, hai. Kembali lagi di channel, bukan kembali lagi ya karena ini channel perdana. Video perdana dari JF Production ya, di mana JF Production itu nantinya akan menyediakan video-video apa saja? Tentunya kita membahas masalah edukasi ya. Ya, edukasi itu sangat luas sekali dan kita di sini fokusnya ya edukasi tentang remaja lah ya. Kesehatan mental juga dan kalaupun nanti Anda juga atau Anda terlalu formal ya. Kalau kalian nanti pengen belajar bahasa Inggris, just stay tuned in this channel, okay? Jadi bukan hanya sebatas edukasi yang kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi Ya, edukasi juga kita berbahasa Inggris. Ada tips-tips bagaimana belajar bahasa Inggris dengan cepat. Tentunya bukan hanya bahasa Inggris, tapi bahasa-bahasa yang lain pun Jadi nanti akan kita sisipkan. Rekan-rekan di sini yang nonton channel kita nggak perlu bimbel kali ya. Iya. Cuman cukup NANI? Omae wa mou shindeiru. nonton kita udah bisa kita bareng-bareng belajar bahasa Inggris. Nah, itulah pokoknya sambil kita belajar juga ya. Di kesempatan kali ini kita lagi di mana ini? Kita di wisata baru nih. Ya, wisata baru, lupa ya kita juga namanya. Asal masuk saja. Tapi bukan itu poinnya, karena kita akan membahas tentang kesehatan mental, kenakalan remaja ya. Kenakalan Remaja. Tentu itu bisa dibahas juga dari aspek mental ya. Karena kita membuat materi ini atau tema semacam ini karena kita sangat peduli terhadap generasi muda ya. Bagaimana menurut Fauzan mengenai apa? Nah, ini sebelum kita jauh nih Ya, ke pembahasan masalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri itu apa sih maksud dari kenakalan remaja? oh ya. Di sini gitu. Nah, kenakalan remaja itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anak-anak remaja di luar batasan yang telah ada, baik biasanya sudah melanggar norma-norma sosial yang ada ya, norma sosial, kesopanan, itu sudah masuk ke dalam ranah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini kan tingkat keparahannya ada beberapa ya. Katakanlah kita tidak menghormati orang tua, misalkan berkata kasar terhadap orang tua, itu sudah nakal, kenakalan remaja ya. Terus misalkan kita tidak berbicara kasar, sering berbicara kasar, itu sudah termasuk ke dalam ranah maksudnya tidak bisa menempatkan gitu loh. Tidak bisa menempatkan Mana bahasa yang untuk tepat, sebaya gitu kan, atau ke orang yang lebih ya, tua gitu kan. Itu cuman itu kan lebih ke minor lah sifatnya ya, atau sifatnya ringan lah. Nah, biasanya kita sering temukan kenakalan remaja itu sudah masuk ke ranah, katakanlah minum ya, terus kita sudah masuk ke drugs, kemudian masuk juga ke ranah kekerasan, dan juga katakanlah menjadi perusak wanita gitu kan. Why are you running? Why are you running? Ya, itu sudah jauh lah, itu sudah jauh di di batasan norma gitu kan. Dan itu jelas sangat merugikan sekali. Nah, begitupun yang perempuan, perempuan pun bisa menjadi efek atau bahkan bisa menjadi korban maksudnya ya, atau bahkan bisa menjadi pelaku. Nah, juga. ini kan bahasannya nih ada beberapa info juga dari rekan-rekan yang ingin tahu mengenai faktor-faktor dari kenakalan remaja itu apa sih ya? Dari faktornya tuh. Kenakalan remaja faktornya jelas pertama adalah
A few moments later. A few inches later. Kurangnya perhatian orang tua. Jadi kurangnya perhatian orang tua pun bisa berpengaruh sekali karena jarang ditanya katakanlah tidak dipedulikan gitu loh. Ya. Kalau ini kalau posisi kita jadi remaja nih ya, pas saat remaja kita itu kan otomatis kita tuh butuh mengenal jati diri kita kemana nih arahnya. Nah saat itu boleh nggak menurut AA gimana, apakah orang tua itu kita anggap sebagai sobat kita sendiri dan misalnya kita sering sharing dengan orang tua itu apakah bagus? Nah kalau menganggap jelas orang tua itu jelas itu bagus, teman. tapi tidak semua bisa seperti itu ya. Kadang ada orang tua yang hanya mungkin terlalu sibuk ya, sehingga fokusnya terhadap pekerjaan ya. Atau mereka karena sudah sibuk pun ketika pulang ke rumah komunikasinya tidak bisa berjalan dengan baik karena ya itu sudah lelah tadi. Sedangkan anak kan sebenarnya sangat menunggu sekali ya. Ya seharusnya memang bisa menjadi sahabat. Sebenarnya untuk remaja itu ya kisaran usia 12 sampai 20 tahunan lah, mereka itu butuh didengar. Butuh didengar. Jadi jaraknya di 12 tahun ya sampai 12 sampai 20 tahunan lah. Karena setelah ke sana itu kan sudah jadi sudah jadi karakter ya. Sudah jadi pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter itu ada di sana. Jadi di usia 12 sampai 20 tahun itu misalkan seperti ini. Ketika kita katakanlah merokok gitu kan ya. Merokok di rentan usia seperti itu. Nanti susah untuk berhenti. Ya, susah untuk berhenti. Nah, bahkan banyak katakanlah orang-orang dewasa yang merokok dari sekarang, yang sekarang merokok itu mulai merokoknya di rentan-rentan usia itu. Apalagi yang lebih dari rokok, contoh misalkan katakanlah drugs ya, atau misalkan yang lebih dari rokok mengertikan, ya ganja gitu kan ya. Nah, semacam ukurannya udah sangat-sangat kurang bagus untuk dicontoh kalau ya ini. Memang ada penelitian bahwa katanya ganja itu sebenarnya bisa digunakan untuk medis, tapi kan lebih baik jangan dululah mencoba ya, jangan mencoba karena pada akhirnya anda pasti menggunakannya untuk hal-hal yang kurang baik ya. Untuk ya meskipun kalian melakukan itu untuk kesenangan sendiri, tidak rese kepada orang lain, nyatanya bahwa kriminalitas itu kebanyakan dipicu oleh alkohol ya. Saya tidak kalau ganja ya tidak ya, memang gitu. Cuman kan di sana kalau di kita itu masih ranah barang yang tidak boleh dibawa. Jadi ya lebih baik jangan gitu. Lebih baik jangan ya, hindari hal-hal yang melanggar hukum lah. Nah itu ya seenggaknya kita ikut aturan pemerintah juga aturan kan ya. Pemerintah juga meskipun karena kan memang itu kalau ganja masih dalam perdebatan ya. Katanya boleh untuk bidang medis atau apa, di negara-negara luar sudah dilegalkan, tapi kan ya kita ada aturan sendiri di sini dan kita harus hormati itu ya, jangan sampai kalian pun melanggar. Kira-kira jenis-jenis dari kenakalan remaja itu apa aja? Nah ini mungkin anda bisa atau kalian di rumah bisa menganalisis lah bahwa sebenarnya kenakalan remaja itu pasti sangat dekat. Kalau bukan anda sebagai pelaku, berarti teman-teman anda pasti ada yang melakukan itu ya. Salah satu di antaranya adalah kalau di laki-laki itu kekerasan, tawuran ya, berkelahi. Jadi emang sering ya. Jadi rasanya biasa gitu. Nah itu. Jadi berkelahi. Terus yang kedua adalah itu padahal masuknya ke ranah kenakalan remaja juga ya. Iya, kenakalan remaja masih. Nah, yang kedua adalah yang tadi ke drugs atau minum-minum ya. Yang ketiga itu menjadi perusak wanita lah gitu kan. Free sex lah katakanlah, kasarnya seperti itu ya. Nah, itu. Sedangkan kalau di perempuan itu ya free sex dan mungkin dugem minum atau apa gitu ya. Nah itu. Dan semua itu karena kurang kontrolnya orang tua. Dan
dampaknya juga akan terasa nanti Nah, ya. dampaknya akan terasa nanti ya. Syukur-syukur dia bisa menemukan titik jenuh di dunia itu, kemudian bisa kembali hidup normal, maksudnya bisa mengambil hikmah dari itu, kemudian tidak melakukannya lagi. Tapi kan gini ya, kita kan ya Fauzan sama saya pun sudah melewati usia-usia seperti itu. Ya. Mungkin teman kita masih ada di Mungkin yang nonton channel kita ini juga Ya, ada di ya. kalangan remaja yang masih Ya. kita tuh mencari Ya. jati diri loh. bisa mencari jati diri. Mm. Katakanlah usia saya sekarang 28 ya, 28. Fauzan umur 25. Nah, kita sudah punya pekerjaan ya. Ya, Terus kita ya sudah punya kehidupan lah gitu. ya masing-masing ya. Ya, punya kehidupan masing-masing dan alhamdulillah baik gitu kan. Nah, punya penghasilan juga. Nah, di luar sana masih ada banyak orang yang belum bisa keluar dari itu. Itu masih katakanlah hobinya minum-minum tidak jelas, punya bergaulnya tidak sehat, tidak produktif juga, bahkan masih ada yang suka berkelahi semacam itu. Ya itu kan nanti tidak sehat ya, tidak sehat. Sedangkan kita kan di usia sekarang itu seharusnya sudah punya tanggung jawab. Iya. Ya, jelas kita nanti kan punya anak, kita pun Jadi harus bisa menjadi panjang figur. lah gitu, Ya, Pak. harus menjadi figur. Masih contoh. ke arah yang masih jauh kita tuh sebenarnya. Apalagi anak-anak remaja yang baru usia berapa tahun yang masih bingung nih untuk mengenal gimana sih jati diri saya tuh gitu kan. Ya, iya itu. Jadi, nah sebenarnya kalau misalkan Fauzan bertanya nih, tadi kan katakanlah masih sama ya, faktor dan pemicu itu masih sama. Ada juga faktor yang disebabkan oleh sahabatnya itu sendiri. Contoh dia karena merasa diakui gitu loh. Dia tawuran paling depan misalkan kan, dia gak kuat kena sabetan atau apa gitu-gitu ya. Dan itu kan menjadi sebuah kebanggaan, dan itu adalah perspektif yang salah. Jadi persepsi yang salah. Syukur kalau misalkan Anda masih selamat ya. Coba kalau Anda mati, wah itu sangat konyol sekali ya. Kalau Seharusnya bahasa masa depan. Sundanya tuh kayak pangurangna gitu. Nah, gitu. Pangaingna lah gitu. Nah. Itu sangat disayangkan sekali, banyak yang tidak sadar bahwa hidup itu masih panjang, usia belasan tahun itu ke sana jelas masih banyak pengalaman yang belum kalian lalui gitu loh. Makanya apalagi bisa dikatakan bahwa hidup itu berat ya, persiapan untuk hidup setelah kita menikah itu berat. Makanya seharusnya ya usia seperti itu mana bisa berpikir ke arah sana sih sebenarnya. Seharusnya memang kontrol orang tua, mengingatkan dulu, setidaknya ada perhatian bahwa ini loh boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Ini Jadi ada rem. Mungkin dari sebagian besar yang nonton channel kita ini ingin tahu nih, kira-kira tips and triknya itu kira-kira gimana supaya kita tuh generasi yang baru nih, disebut milenial lah ya, itu sesuai dengan arahnya masing-masing dan emang gak ngaco lah untuk menjadi remaja yang nakal gitu, atau anak yang bisa dibilang salah arah gitu. Nah, tentunya ini kan kita sifatnya diskusi ya. Jadi kalau diskusi itu lebih ya mungkin yang di rumah mempunyai pendapat sendiri. Cuman tips untuk supaya kita terhindar di usia-usia seperti itu, usia-usia rentan di mana kita ingin terbebas dari aturan-aturan orang tua, aturan-aturan sekolah, ya salah satunya adalah mengeluarkan energi kalian untuk hobi ya. Contoh misalkan kamu hobi mancing, ya pergi mancing. Kalau misalkan kamu hobi motor, ya jangan bawa samurai ya. Paling masuk ini ya MotoGP kali ya. Nah, kalau misalkan kalian suka trek-trekan, ya pergilah ke sirkuit gitu kan. Pergi ke sirkuit, kemudian ya memang itu memang memang nggak jauh juga tempatnya kan balap. di Sentul ya. Ya, tidak jauh Sentul.
Kalau misalkan kamu passionnya di motor gitu ya, di otomotif, ya silahkan kamu touring-touring. Misalkan ke apa namanya, ke tempat-tempat yang katakanlah pemandangannya bagus, lebih produktif lah, Lebih produktif juga kamu gitu bikin kan. vlog, belajar bikin vlog juga kan otomatis dapat AdSense juga. Kamu touring-touring apa namanya, touring-touring ke jalan-jalan yang jarang dilalui kan, orang jadi tahu gitu kan. Apalagi banyak zaman sekarang itu kalangan yang mager, termasuk saya jarang keluar juga kan. Oh, saya baru tahu jalan ini. Saya sering apa, nonton vlog motovlog ya, ke daerah-daerah apa namanya, Jawa Barat bagian selatan gitu kan. Indah-indah. Nah, seharusnya hobinya diarahkan ke seperti itu. Kalau hobi olahraga ya silahkan. Kalau hobi ribut misalkannya, apa, hobi berkelahi, ya ada tempatnya, misalkan ikut boxing lah, atau ikut tarung derajat apa gitu kan. Jadi ada tempatnya untuk. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang nonton channel kita, itu kita tuh harus tanamkan kepada diri kita untuk lebih apa, produktif ya. Ya, lebih Untuk produktif ya dengan cara menyalurkan dengan hobi masing-masing. Jadi sebenarnya positif ya, dimana misalkan remaja-remaja itu biasanya kan sering ngumpul-ngumpul ya, Nah, ini mindsetnya harus sedikit dirubah, karena ketika ngumpul-ngumpul itu sebenarnya ada peluang untuk usaha ya. Jadi Misalkan ada mungkin pembahasan untuk apakah jualan, mungkin kamu bawa katakanlah basreng, pasti ada yang beli di kumpulan itu kan. Atau kamu bawa katakanlah apa namanya ya, jadi produk ladang makanan usaha kamu, juga lah ladang gitu. usaha juga. Jangan sampai ketika kalian kumpul-kumpul malah minum-minum nggak jelas, terus kemudian ya urakan, pada akhirnya kan apa, jadi pada akhirnya jelek lah gitu kan. Nah, kalau misalkan energi kalian digunakan khusus untuk itu, saya yakin orang tua kalian pun akan ridho dan mengizinkan untuk, percayalah bahwa oh, kalian itu ternyata gaulnya positif gitu. Ingat bahwa hidup itu soal apa ya, soal nanti loh gitu loh. Soal kita mapan atau tidak, nah itu ya, mapan atau tidak, dan persiapan untuk mapan itu kan dibutuhkan sikap, benar tidak? Betul, Sikap yang baik, apa namanya, kita juga punya keluarga, jelas punya tanggung jawab juga, menjadi figur seorang ayah, ataupun yang perempuan menjadi figur seorang ibu. Jadi untuk mempersiapkan itu, maka selamatkanlah masa remaja kalian. Bahkan ada yang seperti ini loh. Gimana? Jadi mindset anak-anak remaja itu, atau misalkan orang-orang di luar sana, mereka kalau misalkan nih, saya dulunya saya begini loh, saya tuh dulu wah begini, jagoan atau apa gitu kan, diomongkan dengan bangga, apalagi saya gini, Jadi apalagi saya gini, seolah-olah dia tuh merasa paling lah Nah, gitu. jadi di antara yang lain gitu kan. seolah-olah mindsetnya seolah-olah kita itu harus nakal dulu gitu, padahal kan tidak. Lebih baik kita tidak mengalami itulah, cukup melalui cerita-cerita itu. Jangan sampai kita wah, untuk menjadi sosok seperti ini harus melalui ini dulu loh. Wah, enggak juga. Kamu cukup melihat itu dari orang lain, karena begini, orang lain dengan segala sikapnya itu adalah cerminan buat kita. Yang bagusnya tiru, yang jeleknya dibuang. Jadi jangan sampai kita terobsesi bahwa oh, masa muda mah biarinlah kita kayak gini juga. Misalkan nantinya kan dari sana kita bisa belajar, ada hikmahnya. Ya syukur-syukur kata saya juga bisa berhenti. Masalahnya banyak yang belum bisa berhenti, bahkan menjadi karakter yang terbawa ke usia dewasa. Jadi keterbiasaan yang emang dulu sering terbawa kali ya. Terus menginjak di umur lebih dari 20 tahun itu masih seperti itu. Nah, itu kira-kira untuk melebihi dari jangka umur 20 tahun itu suatu saat akan berubah nggak sih? Apa gimana sih supaya untuk merubahnya itu? Untuk berubah sebenarnya ya dibutuhkan momen ya. Biasanya ada momen-momen tertentu. Contoh misalkan orang yang akalnya ke drugs lah. Pasti yang berhenti itu bukan karena bosan, tidak mungkin ya. Pasti karena satu, ya mungkin pernah ditangkap ya,
pernah ditangkap, jadi trauma kan, oh tidak mau mengulang lagi, atau mungkin karena ada temannya yang OD atau overdosis gitu kan, oh jadi dia memutuskan untuk lebih baik berhenti, atau mungkin ingat orang tua, dia mulai sadar bahwa oh selama ini saya kok gini ya, gitu. Pasti ada momen-momen tertentu di mana orang tersebut berhenti dari hal-hal yang negatif tersebut. Nah jadi ya jangan sampai menunggu momen-momen seperti itu ya, kalaupun bisa lebih baik dari sekarang sekarang kita lah. bukan berbicara tentang wah ini dosa atau apa gitu ya, ini bukan soal itu, tapi dampaknya ke masa depan kalian nanti, karena walau bagaimanapun pasti ada bekasnya gitu loh, apalagi kalau misalkan yang di perempuan itu yang paling terasa sekali adalah hamil di luar nikah contohnya. Nah hamil di luar nikah itu kan jelas sangat sulit diterima apa ya, apalagi masyarakat itu termasuk norma sosial kita kan agak berbeda ya, Itu merugikan juga untuk Ya. masa depan si perempuannya tuh ya. Jadi akan sulit menemukan laki-laki yang memang bisa menerima setelah itu. Ya syukur-syukur pernikahannya bisa langgeng lah ketika dipaksa, tapi kan namanya kan nikah dipaksa itu mah ya, Ya. belum tentu benar-benar cinta, karena landasannya itu saya yakin nafsu itu mah. Jadi sehingga ketika dinikahkan pun belum tentu klop dan belum tentu siap secara finansial dan juga mental. Iya, Ya betul, usia betul. 15 sampai 14, usia 15 sampai 14 itu bisa apa sih laki-lakinya gitu kan? Jadi karena terbawa nafsu dan nggak tahu gitu Ya, kedepannya seperti ya, apa ya, gitu. tidak berpikir panjang lah. tidak Sedangkan kan berpikir kalau panjang. sudah punya bayi ya ada biaya-biaya seperti misalkannya popok, susu gitu ya. Terus kita pun sebagai suami menafkahi gitu kan. Usia 15 tahun dia kerja macam apa gitu kan. Ya, mereka belum bisa produktif untuk ya pasti ya intinya belum bisa produktif lah, dan itu nantinya akan jadi bahan percekcokan juga. Maka di pernikahan yang usia range 15 remaja lah intinya ya, pernikahannya itu kadang-kadang tidak rata-rata gitu ya, tidak bertahan lama. Jadi di usia agak dewasa ya dia kemudian cerai, syukur-syukur apa. gitu ya, syukur-syukur yang misalnya memang sudah kejadian gitu ya, kemudian langgeng Heeh, ya itu syukur-syukur saya- lah gitu. ya memang Mendapat memang bagus pekerjaan gitu. misalnya. Ya berarti itu sangat usaha sekali lah untuk apa ya, untuk ya mungkin menebus sesuatu yang dengan cara ya itu tadi bekerja keras, dan itu tidak mudah. Kami mengapresiasi itulah gitu, karena untuk berjuang karena setelah diterima itu sulit gitu, sulit. Ya. Di season sekarang kita sudahi aja. Ya. Tapi terakhir nih, kira-kira saran-saran buat kawan-kawan yang untuk yang nonton channel kita ini gimana teman, Nah, masalah judul ini? Saran-sarannya nanti di stay tune aja di video kita, di channel-channel kita, karena kita akan menyajikan varian-varian edukasi yang cukup banyak ya, dari segi belajar, bahasa, dan juga yang tadi kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang ranah remaja. Nanti mungkin kita berbicara tentang SD, SMP, dan juga SMA, dan juga kuliah nanti, dan juga dunia kerja ya. Nanti kita akan lanjut kembali. Sekian. Pantengin channel kita di GF Production. Yuk, dadah.